Selamat pagi, Kok selamat pagi? sore, siang, malam. Malam. Karena yang nonton terserah ya, jam berapa aja. Eh, ini pertama kali perdana ngobrol-ngobrol sama Bapak. Kali ini saya ditantang untuk membahas suatu hal yang menurut Bapak imajinatif, Ya, yaitu eh, berupa beberapa koleksi yang dimiliki yang katanya punya sidik jari eh, apa namanya masyarakat asli Indonesia atau Jawa. ya, ya. Ya, koleksi salah satu jenis koleksi saya adalah kerajinan-kerajinan fungsional dari kayu jati. Ya, saya mulai mengoleksi seni kriya kayu jati atau kayu, tapi kebanyakan kayu jati ya. Itu sejak kira-kira 15 tahun, 15-20 tahun yang lalu ya. Dan di antara koleksi-koleksi yang kemudian saya buru jenis yang sama itu adalah koleksi eh, yang berupa ayam. Kenapa harus ayam? Ayam itu menarik menurut saya itu. Ayam itu ternyata gitu ya. Ternyata mempunyai filosofi lokal yang menurut saya cukup dalam lah, maknanya cukup dalam. Satu ya, bahwa ayam itu ternyata hampir semua yang ada di dalam ayam itu Bisa bermanfaat bermanfaat. ya. Mulai dari dagingnya, bulunya untuk kemoceng ya, Organ kemudian dalamnya, organ-organnya juga untuk keripik, untuk iya, apa itu keripik hati ampela, kulit ya, hati ampela dan lain sebagainya. Tulangnya juga untuk makan kucing. kucing dan bukan untuk dijadiin makanan ikan, bukan Oh, dihancurkan kemudian ya, artinya semuanya ya itu berbeda dengan manusia misalnya. Manusia ini aja dagingnya haram, haram untuk dimakan ya, dagingnya aja. Kemudian ya ketika dia menjadi jenazah, menjadi bangkai itu ya tidak ada fungsinya. jadi cuma dikubur gitu aja kan, memenuhi apa syarat agama-agama yang dianutnya ya. Padahal kan sebetulnya teknologi memberi peluang kepada manusia untuk bermanfaat. Iya. Misalnya menjadi jantungnya didonasikan, hatinya didonasikan, organ tubuhnya didonasikan dan lain sebagainya lah ya. Kira-kira seperti itulah. Ayam ini berbeda dengan manusia ya. Dan manusia zaman dulu, manusia lokal, artinya suku Jawa utamanya, itu sudah bisa menerjemahkan eh, manfaat ayam ini. Menjadi patung. Ya, selain patung gini, bayangin aja ada pepatah tentang ayam, ada apa lagu tentang ayam, ya, bahwa kemudian ada tuh pepatah ayam ya, jangan bangun siang, jangan sampai rezekimu Patok dipatok ayam. ayam. Atau ketika manusia putus asa, gitu ya, rezekinya sempit ya, sudahlah tawakal aja lah. Ayam saja bisa ceker-ceker, masa manusia tidak bisa itu. Artinya banyak sekali ya. Dan Iya, anak-anak juga belajar berhitung dari lagu apa? Teko-teko-tek ya itu kan. anak Teko-teko-tek, ayam ya. ya itu. Jadi banyak sekali yang membuat patung ayam yang saya koleksi ini ada beberapa ya, mungkin ada 15 atau berapa. Itu imajinatif buat saya ya, Bukan buat saya. bukan hanya fungsional berarti ya. Oh enggak, Malah ini tidak nggak fungsional berarti ya. ada yang untuk fungsional, ada atau dicoba menjadi fungsional, ada yang memang fungsional secara kultural gitu ya, secara budaya. Misalnya ini ayam patung ini ya, patung ini kan ayam laki dan ayam perempuan ya, ini patung jati. Iya.
Saya beli kira-kira 8 tahun yang lalu lah. Saya beli waktu itu kalau nggak salah harganya 1.400.000 satu dan Dua, dua, ya nggak satu. satu. Nah, ini fungsinya ini adalah dibawa kalau ada keluarga melamar, Ya. melakukan lamaran. Oh Jadi, iya jadi iya iya. dikempit gini nih, Hmm. dikempit bukan Itu bukan itu kalau itu menandakan apa tuh? apanya? Menandakan memberi simbol apa kalau lamaran tuh harus bawa ini zaman dulu. Ya itu tadi, karena ayam ini mempunyai Makna mempunyai apa ya, manfaat yang sangat lu. besar gitu loh. Dari walaupun orang-orang zaman dulu ya rakyat biasa itu tidak menerjemahkan seperti yang tadi saya bilang bahwa ayam adalah punya dagingnya bisa dimakan, ininya apa, bulunya bisa buat kemoceng, organ tubuhnya bisa dibikin cemilan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, tetapi mereka sudah tahu sehingga bahkan mereka menjadikan ayam sebagai salah satu, jadikan pepatah lah, dijadikan pepatah. Misalnya itu tadi tentang kerejekian itu ya. Dipatok Jangan ayam bukan bukan jangan sampai jangan bangun siang karena siang. Nah, itu kan rezekinya dipat. bagian dari Iya iya. pendidikan yang ketika ngelamar pasangan itu bukan hanya rukun tetapi hiduplah dengan rajin Rajin. misalnya kayak seperti itu. Nah, ada juga yang dicoba fungsionalkan ya. Saya nggak tahu. Ini ada nih ada yang ini ayam. Ayam yang di sini dikasih lubang nih. Oh, Nah, ini nggak ngerti saya. Ini apa? asbak bisa asbak. Enggak ya? Mungkin asbak susah ngubah, susah. Bisa kebakar juga. Nah, Siapa tahu karena suka koleksi ayam semuanya jadi ayam. bukan gitu. Eh, ada yang secara fungsional memang memang menyatu dengan kultur ya, kultur Iya. dengan tradisi ya. Ada yang kemudian dibikin fungsional. Mungkin dulu untuk apa? Uang receh gitu ya, untuk Pensil. apa gitu atau sekarang saya pakai untuk tempat pensil. Ya gitu. Tapi ada juga yang kayak ini nih. Ini kecil kan. Ini kecil. Ini kecil ini ya hanya untuk hiasan saja Lihat. atau ini nggak Sebe- ngerti tapi ini tapi sebenarnya hiasan bisa jadi fungsional juga kan ya? oh iya fungsinya Iya, ya fungsinya sebagai hiasan iya. ya kan iya iyalah harus bolak-balik bisa bukan bukan gitu tapi bahwa ini bagaimana dia menerjemahkan ayam dalam bentuk patung dan bentuknya aja ada distorsi yang lucu gitu ya dan ini saya dapatkan dari lelang nih satu ini sama tempat kinang itu ya. Jangan-jangan orang dulu bikin patung ayam karena gampang kali bentuknya. Ya bisa. Iya. Ya ulah. Iya Kalau atau bikin patung pesawat itu kan agak susah kan. ya rumit. Sebenarnya. Dan dia tidak mengenal itu. Oh, Dia tidak karena akan membuat karena benda-benda. sehari-hari yang dilihat Ya, yang ya. ada di dalam. Sederhana dan mungkin mereka tidak apa ya? Tidak harus memahami anatomi wayang gitu. Kok wayang apa ayam. Ayam. Anatominya juga ngaco juga dan banyak yang seperti itu ya. Yang tetapi dia mengenal wayang itu. Misalnya kayak kalau misalnya pesawat terbang gitu ya. Hmm. Kalau dia bikin bagaimana dia menerjemahkannya? Atau malah menjadi bukan pesawat terbang yang dia bikin. Tapi kalau dia membuat apa benda yang dia sudah kenal, walaupun bentuknya anatominya tidak cocok ya, tetapi orang Iya, iya, seperti iya. saya sudah ketahuan ayam Oh, gitu. ini Nah ini kalau menurut saya ini bagian-bagian yang oh iya, ayam juga kontesnya ada. oh iya ada adu ayam juga ada. Artinya itu dunia yang sangat dekat mereka. Iya kan judi ayam bisa. Judi. Iya kan bisa. Nah inilah yang kemudian sangat lokal. Nah, saya semua yang saya koleksi itu memang produk-produk lokal yang bisa saya beli sesuai dengan kemampuan saya ya. Dan itu tadi imajinatif. Imajinatif itu
kok bisa ya, misalnya ya memancing imajinasi saya lah, atau menghidupkan imajinasi saya. Selain juga benda-benda ini bisa bercerita gitu, bercerita tentang kehidupan rakyat biasa gitu. Tapi kalau ngomongin soal koleksi nih, dulu koleksinya sebenarnya bukan ayam dulu. Apa tuh? Ada Vespa Oh contohnya. iya, iya. Ada apa namanya? Oh iya, motor Zandap segala Ada macam Zandap, ya, ada ya, ya. sempet eh, Harley, Harley gitu ya. Harley ya, Harley. Ya. Terus kenapa? Karena dari motor ke ayam tuh Jauh gitu ya. nggak ada hubungannya. Iya begini. Masalah selera, tiba-tiba seleranya dari motor selera ganti ayam. Iya, iya. Oh, iya. Apa? Bukan motor. M- m- eh, saya selalu gini, ketika punya uang, ya, Iya, kemudian saya melihat sebuah benda, kemudian saya tertarik. Pertama itu saya itu dulu. Saya dulu membeli Vespa apa tuh namanya? Vespa Kongo ya. Kongo Vespa tahun Kongo, tahun kemudian Harley Davidson, tapi bukan jenis yang itu ya, jenis iya, Harley yang kecil. eh, apa? Trail, trail itu Oh, dipakai oleh pegawai malaria. Jadi yang dari ke desa-desa gitu eh, ya, membasmi penyakit malaria, membagikan obat malaria. Kemudian sandap, kemudian eh, ada berapa 15-an lah gitu ya. Eh, dan karena waktu saya simpan di rumah Madiun itu besar, rumah di Madiun itu cukup ya untuk menyimpan motor. motor dalam jumlah begitu. Nah, ketika saya bawa ke Jakarta, rumah kan kecil, rumah kita kan hanya 100 meter ya. Kemudian itu menjadi ya gangguan, ya banyaklah yang terganggu dengan menjadi Motor. sangat sempit, dan ketika kemudian ada temen yang naksir ya sudah. Dijual. Iya, dan kemarin kita kan ketemu si siapa, Iman ya, Masih ada Iman. Kongonya. Ya, itu dia beli itu tahun 97 ya. Dia beli Vespa Kongo itu 2,5 juta. Karena saya Sekarang belinya juga sekitar segitu ya. Sekarang ditawar 60 juta. Nah, ini. Tetapi satu, pada saat itu motor-motor sandap, motor-motor Harley Davidson, bahkan Harley Davidson yang trail itu hanya sekitar, saya beli cuma 7 juta gitu. Terus sandap itu cuma 750.000. Nah iya, sekarang misalnya saya kembali lagi ke motor. motor, nggak mungkin. Bahkan saya pernah Fiat 850 yang coupe ya, Oh ya, mobil dulu ya belas mobil kan gitu kan. Saya belinya cuma 11 11 juta. enggak sampai, enggak sampai. 11 sampai sini. Iya, Mama tapi kirim. Gaya. iya iya pakai truk, Iya. pakai truk Iya. iya. Tapi dijual juga 10 juta. Tapi sekarang saya lihat di 100 di 100. 100 lebih ya. Nah, setelah sekian waktu gitu ya, benda-benda yang kelihatannya dulu rongsok gitu ya, rongsokan gitu-gitu, memang bisa menjadi meningkat ya. Tapi saya tidak terlalu tertarik dengan benda-benda yang juga memerlukan tempat yang cukup luas, dan juga itu bukan produk lokal. Itu yang Itu penting ya. yang ya itu yang penting itu. Jadi istilah saya itu sidik jarinya Luar luar orang negeri, orang orang Amerika, orang Italia, orang Inggris ya. Saya ingin sidik jari eh, kolek rakyat Indo. lokal. Itu yang kemudian saya mulai Mulai. mengumpulkan jenis-jenis eh, kayu, dari kayu, misalnya keluntung sapi gitu ya. Itu Ada nanti juga kita ngomong. rumah itu apa rumah limas ya Oh sama ya, joglo di Dolbiok. Madiun. Saya beli yang rumah joglo yang Itu yang apa yang ukiran itu apa namanya? udah nah. Ukiran yang di dapur tuh. Oh, gebyoknya itu, Gebyok kalau ya. gebyoknya itu mahal banget itu. Gebyoknya itu kalau orisinil ya itu mahal sekali. Itu ketika saya beli itu 90 juta hanya satu bidang begitu ya, ukir-ukiran, dan menurut
mamamu kan jelek gitu. Tapi menurut saya ya bagus gitu kan. Ada masalah selera Karena lah itu ya. kembali lagi sidik jari Iya, sidik jari rakyat rakyat. biasa, rakyat yang seperti gini. Ini bukan pematung yang hebat, bukan pematung yang membuat monumen yang namanya ada di dalam prasasti. Mm-mm. Ya, ya prasasti pastilah ada prestasi namanya si A yang pematung hebat Iya. atau apalah yang Borobudur misalnya yang bikin raja siapa gitu kan. Tetapi yang mengangkat batu-batu yang menata, batu-batu yang memahat batu itu tidak pernah diketahui. Nah, Heeh. gitu loh. Nah, saya tidak dalam konteks itu Pak, karena selain harganya luar biasa mahal, saya lebih memilih pada apa ya? eh, sidik jari rakyat biasa. Dan itu tidak pernah sama bendanya itu. Karena mereka bukan bukan Pabrikan. pabrikan Dan gitu loh. nggak ada ininya apa, nggak ada Merek. kayak role model apa cetakannya gitu Oh loh, ya nggak ada, contohnya karena nggak nggak di ada, tangan ya, karena itu langsung. handmade. Iya, iya. Itulah yang kemudian kenapa barang-barang ini menjadi menarik buat saya karena dia satu imajinatif, kemudian satu otentik juga ada otentitas di situ. Kemudian ya dia bisa bercerita, gitu loh, bisa bercerita. Karena saya ada yang itu saya beli yang ayam untuk lamaran itu ya, itu saya beli ketemu dengan orangnya gitu, saya bicara dengan dia, oh gini saya tahu sejarahnya tentang Se- itu juga dari dia. Nah, Nah ini tapi pertanyaannya, hmm, apakah eh, anak-anak muda zaman sekarang itu punya keterikatan keterikatan kayak bapak gini, hmm. punya apa ini, Oh ini sidik jari lokal lokal ya, ya, ini ya. kenapa harus dipelihara gitu? Apakah anak-anak muda sekarang tuh kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Hmm, ya mungkin tidak banyak ya, ada tapi tidak banyak. Tetapi begini, saya hidup, saya tumbuh dewasa, kemudian menjadi tua sekarang ini dalam tradisi yang mempunyai keterikatan emosional lebih lama dengan benda dibanding anak-anak muda. Jadi gini, keterikatan saya dengan misalnya baju atau dengan sepatu itu jauh lebih lama atau Karena dengan tidak mampu beli. ya itu ya iya itu Iya, salah satunya iya, nggak ada ya benar benar. iya. Dulu itu kan barangnya tidak ada dan harganya mahal gitu ya, tapi coba kamu sekarang ada satu saya itu jadi saya ingat gini ada satu eh, futuristik filsuf futuristik ya namanya Alvin Toffler ya, Iya. itu dia tahun 75 menulis buku eh, kalau di bahasa Indonesia itu gegar budaya lah, shock kultur apa apa ya. Nah dia sudah meramalkan tadi bahwa keterikatan manusia dengan Benda. benda itu semakin lama semakin tipis, semakin tidak ada ikatan lagi, ikatan emosional ya. Nah, dan itu didikte oleh produk-produk pabrikan, komoditas-komoditas yang kemudian memisahkan manusia dengan benda gitu. Satu contoh begini, waktu saya masih kecil ya, Hmm. atau waktu kamu lahir atau anak pertama lahir ya, itu bayi itu diasuh dengan misalnya dengan Di benda-benda yang bedong. kita bikin sendiri, popok kita bikin ya, kemudian Hmm. bedong kita bikin ya dari kain, dari popok dari kain. Tetapi sekarang tidak ada. Ada produk-produk pabrikan yang bisa menggantikan popok itu Iya, gitu. sekali pakai. Sekali pakai kan, Pampers ya, Hmm. Pampers itu. Tetapi kan ini kerugiannya adalah eh, tidak ada hubungan batin Benda. dengan satu dengan anak. Jadi saya dulu waktu punya anak sampai kamu itu saya cuci popok sendiri. Popoknya kita cuci ya selama 40 hari gitu ya popok anak itu. Nah, itulah yang membuat saya merasa bahwa saya punya anak, saya menjadi ayah. Iya. Nah, gitu. Sementara kalau pepes kan tidak. Di, apa namanya? Eh, basah ngompol ya sudah beli aja. Buang.
Itu kerugiannya di situ ya. Hubungan antar manusia juga menjadi longgar. Eh, dan ini makin makin sini makin makin terus ya. Ya, Piring mungkin juga digantikan oleh apa itu? Ah, busa apa busa, kok busa apa itu? styrofoam. Styrofoam, iya kan? Mungkin perbedaannya itu ya, karena saya jujur nggak punya ketertarikan sama. Iya, iya. Iya, Ya karena kamu secara mungkin iya. Saya kamu akan lebih tertarik kepada mobil-mobil mewah. enggak. Kamu beli merek kan begitu kan? Ya pasti, pasti. Orang punya uang lalu tidak punya keterikatan dengan barang, maka dia akan beli dengan barang-barang yang sangat fungsional. Yang mereknya Lamborghini misalnya itu kan banyak dan nggak apa-apa juga. Nah, Nggak kalau apa-apa kalau juga. kalau misalnya udah seperti itu, bahayanya apa tuh? Bagi anak-anak anak-anak setelah yang mengalami apa namanya, barang sekali pakai. Bahayanya. Bahayanya ya itu tadi, lama-lama juga hubungan antar manusianya juga seperti itu, Iya, benar. ya kan? Karena gimana? Tidak ada hubungan emosional lagi kalau dengan barang enggak nanti pada manusia juga akan seperti itu. Sekarang ada hubungan emosional dengan handphone. Ya, ya hubungan emosional dengan sangat 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 ini Intim ya. itu. Iya. Ya itu salah satunya ya Iya. dengan teknologi itu kan. Tetapi teknologi itu kan juga nanti akan Diganti. mencelakakan juga. Dan Mencelakakan. diganti juga, Pak. Enggak. Terus Iya, terus ya, terus terus. maksudnya ketika kalau kalau ini kan apa namanya? Mau sampai kapan juga kita bakal ada Ya terus. ada Kalau maksudnya. handphone kan Dan ketika tidak udah ganti dibikin yang baru, lagi, ah? tidak dibikin Iya, lagi kan. maksudnya kalau kalau kita keterikatan dengan handphone, kita beli handphone baru, handphone lama kan udah Iya pasti itu pasti. teknologi seperti itu. Iya, Sebelum teknologi. ada handphone dulu itu telepon ya, Iya. telepon biasa ya, telepon. Tapi kemudian ada setelah telepon tidak bisa menghubungi kita apa personal Mobile, tersebut mobile. ada pager, pager, ya Ya. kan? Pager itu sebelum ada handphone itu, tetapi Iya, teknologi ini hilang ada handphone. tergerus. Terus menerus Iya. seperti itu kalau teknologi akan seperti itu. Berbeda dengan produk-produk. Produk-produk lokal. Nah, itu tidak bercerita itu kemajuan teknologi ya nggak apa-apa biarin aja itu dunia yang yang saya tidak paham juga ya dan saya tidak bisa mengikuti yang mengikuti kan anak-anak generasi muda tetapi orang yang tidak punya kesadaran sejarah tidak punya eh, perhatian atau empati atau ya kesadaran pada sejarah lah itu menurut saya akan berbahaya Iya. dia seolah-olah tidak punya masa lalu kan gitu kan Hmm. kira-kira begitu. Ya, mungkin bukan hanya saya yang melihat kita rela membeli ini kayak gini Ini nih. mahal ini. Iya, masalah Saya lihat. 5 juta gitu. Enggak. 3 juta ya. Lelangnya 7 juta, enggak 750 ribu. Kalau kita jual lagi, harga pasaran jangan harga lelang. Oh iya. Iya, harga Ya pasaran. sekitar 2 juta, 2 1 juta. gitulah. Lu mau beli 2 juta di? Mau. Ya, tapi kan begini, satu contoh ya. Satu contoh kayak tadi Vespa apa Kungu Kau PBB ya, kemudian eh, Harley Davidson walaupun itu produk Itali ya tetapi kan naiknya dari saya beli 2,5 juta kemarin ditawar 60 juta jadi ada nilai yang naik coba kamu bandingkan Tapi dengan mungkin ini 10 tahun lalu mungkin nggak ada harganya juga kali ya. ada juga tapi tidak Nggak sama besar hal ya. ya. Ya seperti ini nih ini juga mahal ini artinya ini apa nih ini kan buat orang tua kinang ya ada yang di bapak ada banyak yang kecil-kecil yang tradisional biasa itu ya. Tapi ini saya beli dan ini cukup mahal saya beli. Ini ini lucu gitu. Ini aneh ini ada lacinya, lihat coba. Ada lacinya, ada teknologinya. Ini ada rodanya dari kayu. Nah, ini hal-hal seperti ini kan memancing imajinasi. Memperkaya imajinasi saya kok bisa ya berarti mungkin ini orangnya sangat apa Absurd. ya, bukan apa bukan absurd ini coba ini bekas ini buat sirih buat jambit buat apa gitu kan gitu. Rodanya buat apa rodanya? Nah inilah mereka nah ini kan bercerita toh. Pasti Iya. ketika dia menginang itu kan dulu ada misalnya kayak
meja zaman dulu itu kan gede-gede tuh. Nah, ketika itu jauh nih bisa didorong gitu loh. Sebenarnya Teng- tapi ini sekitar ini mungkin ya tahun-tahun 50-an atau 40-an, udah hampir 100 tahun kan. Dan menurut saya Imajinatif, sangat imajinatif. saya imajinatif dan bercerita, benda-benda ini bercerita. Tapi kalau handphone apakah bercerita? Ya enggak, kecuali kita WA-an chatting. Oke, kesimpulannya. Jadi sepenting apa kita itu mengenal masa lalu apa atau sidik jari eh, masa lalu Lokal. lokal. Oke. Ya, penting setiap orang harus belajar atau mengapresiasi eh, kearifan lokalnya, ya, produk budaya lokalnya. Karena dan masa lalu yang kebanyakan juga dari masa lalu ya. Itu kan dengan belajar sejarah dalam tanda petik ya. Orang yang tidak mau belajar sejarah eh, bangsanya sendiri, ya, lokalnya sendiri, Iya. itu kan jadi dia nanti menjadi orang asing gitu. Iya kan? Orang yang sadar sejarah masa lalu pasti akan bisa menata Masa untuk depan. jalan ke depan. Iya. Karena yang terjadi sekarang mungkin generasi generasi Gen Z atau milenial bisa dibilang orang asing di negara sendiri ya. Oh iya, iya. Karena tadi itu nggak mengenal. Iya, iya makanya ya mungkin yang paling dikenal oleh mereka kan sejarah bangsanya kan Bung Karno, ya kan Bung Hatta. Belum Ya tentu, bagus, belum bagus. tentu juga. Ya kan bahaya itu ya kan. Tahu Ya, Bung Karno tahu tapi iya, iya itu kan? baca bukunya Enggak. enggak, ya, itu kan. Iya. Ya seperti itulah. Jadi eh, kegunaan dari mengapresiasi produk-produk lokal, produk-produk masa lalu menurut saya ya akan membuat kita mempunyai pengetahuan, mempunyai empati, Bisa. ya gitulah Bisa menata kesadaran. Ya, iya, masa depan. itu. Dan kan begitu, orang yang bisa menguasai masa lalu sama dengan Bisa. menguasai masa depan. Kan begitu aja kira-kiranya gitu. Oke. Episode pertama kita tutup dengan kesimpulan bahwa kita bisa menguasai masa lalu, kita akan menata masa depan. Ya, ya, kira-kira. Kira-kira. Kira-kira Ya. ada itu. Siapa? Itu pepatah. Ada yang ngomong siapa ya itu? Fakslah Havel apa siapa ya? Iya. Apa yang Nanti Google aja, menolak Google. lupa itu loh. Iya, Mas. Iya, iya. Oke. Nah, Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di ini apa sih, podcast atau ngobrol aja ya, ngobrol. Obrolan ringan. Obrolan lah. ringan. Obrolan ringan.